Tanggapan Anda terkait fenomena ini atau fenomena penipuan via online yang juga kini berkedok penawaran beasiswa ke luar negeri? Silakan dengan jawaban Anda, Pak Ahmad. Baik, setidaknya ya, peristiwa ini menyadarkan kepada kita bahwa pelaku kejahatan atau pelaku tidak pidana itu ternyata menyasar semua kalangan masyarakat ya. Nggak hanya tentang status sosial, tapi ternyata, masyarakat-masyarakat yang punya pendidikan tinggi, kalau di kasus ini kan minimal berarti harus, bergelar master ya atau magister, di bidangnya masing-masing. Jadi, ini jadi, pengingat untuk kita semua, pelaku kejahatan atau pelaku tidak pidana itu ternyata mengincar semua kalangan masyarakat, baik yang kelas menengah, bawah, maupun kelas atas ya. Nah, dengan peristiwa ini, kita bisa belajar informasi semua hal-hal yang, sampai kepada kita, sebelum kita melakukan tindakan-tindakan tertentu ya, baik itu kita melanjutkan kuliah atau melanjutkan pendidikan atau memperoleh pekerjaan. Itu satu hal yang harus kita senantiasa pegang itu adalah menerapkan prinsip kehati-hatian. Karena dengan prinsip kehati-hatian inilah kita bisa meminimalisir kerugian-kerugian yang akan kita derita terhadap apa yang akan kita lakukan di kemudian hari. Yang berikutnya kita harus menerapkan tingkat kewaspadaan yang tinggi ya. Jadi, kita tetap harus sadar bahwa, kejahatan atau tidak pidana itu, bisa saja sewaktu-waktu terjadi pada kita. Untuk itu, sikap waspada ini senantiasa harus kita terapkan dalam, kehidupan sehari-hari. Itu Mas, jadi, kita banyak belajarlah dari peristiwa ini, semoga ke depan hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Itu. Oke, semoga tidak terjadi lagi. Kalau kita lihat mengacu informasi terakhir ada sebanyak 207 korban dengan total kerugian bahkan hingga ratusan atau bahkan miliaran rupiah, Pak Ahmad. Dan juga kalau kita lihat dari profesi lalu juga tingkat pendidikan, nampaknya ini juga bukan profesi dan juga tingkat pendidikan yang juga bisa dikatakan menengah ke bawah. Sebetulnya apa juga atau kiranya memang penipuan ini berinovasi sangat cepat bisa juga mengkelabuhi orang-orang yang pendidikannya bukan berpendidikan rendah, Pak Ahmad? Iya, pasti khususnya dengan kemajuan teknologi ya. Jadi, sarana atau akses untuk menjangkau orang di luar kita itu, sangat luas ya. Jadi bisa melalui media sosial, bisa melalui, ads misalnya kalau kita beriklan ya, bisa melalui website-website gitu kan. Kita, mencoba membuat sesuatu yang, dalam kaitannya dengan tindak pidana, maka ini manipulatif ya, untuk kemudian menarik orang mengikuti apa yang kita kehendaki. Jadi, kalau dalam penilaian saya, pasti pelaku kejahatan ini melakukan inovasi-inovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi ya, serta, bagaimana teknologi atau media sosial itu menjangkau wilayah-wilayah yang mungkin secara faktual itu sulit kita lalui, misalnya di desa-desa atau di kampung-kampung gitu kan. Dengan kemajuan teknologi inilah yang kemudian dijadikan celah oleh para pelaku kejahatan ini untuk menjangkau korban-korbannya yang ini kemudian dimanfaatkan dengan, sangat jeli oleh mereka untuk menguntungkan diri mereka atau orang lain secara melawan hukum. Kemajuan teknologi jadi faktor paling penting ya yang kemudian, dijadikan instrumen oleh para pelaku kejahatan ini untuk menggait korbannya, itu sih Mas. Oke, baik. Pak Ahmad, kami juga akan menanyakan terkait langkah hukum yang tentunya bisa dijalani oleh para korban. Apakah memang syarat-syarat kalau kita pahami begitu ya, karena memang ini penipuan online agaknya lebih sulit atau justru lebih memudahkan begitu untuk dimajukan ke langkah hukum yang lebih tinggi saat ini? Ya, yang pasti, ada kemudahan ya dengan, mekanisme transaksi yang dilakukan melalui media, online, baik itu melalui internet atau melalui HP, email, laptop, itu kan bukti-bukti yang membuktikan ada interaksi antara korban dengan pelaku kejahatan ini mudah dikumpulkan. Meskipun ada beberapa fitur yang kemudian bisa
dipakai untuk menghilangkan jejak dari pelaku kejahatan ini, tapi dengan kemajuan teknologi yang dimiliki oleh para penegak hukum, hal-hal yang dihilangkan oleh pelaku kejahatan ini pasti akan bisa diambil kembali untuk jadi pembuktian di proses pidana misalnya. Jadi dengan kemajuan teknologi yang pasti ada kemudahan ya untuk kita mengumpulkan bukti-bukti yang itu kita jadikan sarana atau alat berikutnya untuk mengajukan tuntutan baik secara keperdataan maupun secara pemidanaan. Dalam arti kalau pidana maka kita harus membuktikan atau menunjukkan bukti chat, bukti email, atau komunikasi-komunikasi melalui media sosial misalnya ke pihak kepolisian. Kalau misalnya nanti tuntutannya berkaitan sama pemidanaan, hal-hal seperti itu pun nanti punya posisi tersendiri di dalam struktur atau kualifikasi alat bukti saat nanti mekanisme ini berjalan ke persidangan. Gitu, Mas. Oke, baik. Banyak para korban yang sebetulnya tidak mau repot begitu ya, Pak Ahmad, dan juga tidak mau justru dengan laporannya atau gugatannya ini justru akan berbalik pada dirinya sendiri. Karena kalau kita lihat begitu untuk salah satu kasus yang mana ini terjadi begitu ya di negara kita, karena membantu melacak penipu, malah dirinya kena pidana karena membocorkan data penipu. Nah, hal-hal seperti ini harus bagaimana, Pak Ahmad? Kiranya kita ingin mencari keadilan, malah justru kita yang terkena, bisa jadi kita yang dipidana karena melayangkan gugatan. Silakan. Ya, menurut saya instrumen mekanismenya harus jelas ya, sesuai yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya kita mau mengajukan tuntutan secara pemidanaan, maka yang kita gunakan adalah instrumen-instrumen pidana yang kalau secara awam kita ketahui ya bikin laporan ke kepolisian. Kalau misalnya mekanisme keperdataan, maka mekanisme yang kita gunakan adalah ke gugatan perdata atau ke pengadilan. Yang jadi masalah itu kalau kemudian kita menggunakan mekanisme-mekanisme yang di luar yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya, kita tidak lapor ke polisi, kita tidak menggugat ke pengadilan, tapi kita kemudian berkoar-koar di media sosial. Jadi ini salah satu hal yang harus diperhatikan juga oleh masyarakat. Ketika di media sosial ini tidak ada mekanisme penyelesaian hukum yang kemudian kita hanya berkuar-kuar di media sosial. Ya, kalau ingin aman maka gunakan mekanisme-mekanisme yang memang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kalau pemidanaan kita menggunakan instrumen kepolisian, kalau keperdataan kita menggunakan mekanisme misalnya surat peringatan atau somasi. Dan berikutnya adalah ke ranah hukum di persidangan di pengadilan perdata. Jadi itu Mas, masyarakat sebaiknya menggunakan instrumen yang memang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Jangan menggunakan mekanisme di luar itu, karena ketika kita menggunakan mekanisme di luar itu, potensinya itu adalah jadi bumerang untuk kita sendiri. Jadi ketika misalnya kita ngomel di media sosial misalnya, itu juga nanti bisa jadi celah bagi kita untuk diserang balik oleh orang-orang yang merasa dirugikan atas status kita atau story kita atau hal-hal yang kita publish di media sosial. Itu Mas. Oke, sering terjadi karena demikian begitu ya, Pak Ahmad, yang malah jadinya menjadi bumerang bagi para pelapor-pelapor ini tersendiri. Makanya juga harus mengerti bagaimana mekanisme yang digunakan untuk mencari keadilan.